Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 7 hari ini? Syukur alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatannya sehingga kita dipertemukan kembali dalam video pembelajaran IPS kelas 7 masih bersama Miss Soraya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Tapi sebelumnya, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita dimudahkan dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Dinamika kependudukan Indonesia meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan keragaman budaya. Dinamika penduduk adalah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut bisa diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Perkembangan pada jumlah penduduk yang tinggi, jika tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, maka akan berakibat kepada sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar permasalahan yang timbul bisa ditekan sekecil mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 1. Natalitas atau kelahiran. Pengukuran tingkat kelahiran ini sulit untuk dilakukan karena banyak bayi-bayi yang meninggal beberapa saat kelahiran tidak dicatatkan dalam peristiwa kelahiran atau kematian dan sering dicatatkan sebagai lahir mati. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Faktor yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Ada beberapa tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan tingkat kematian khusus. Tingkat kematian kasar adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Tingkat kematian khusus adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Dan faktor yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Migrasi merupakan akibat dari keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan. Sebagai akibat dari keadaan alam yang kurang menguntungkan menimbulkan terbatasnya sumber daya yang mendukung penduduk di daerah tersebut. Yang perlu diperhatikan seorang migran dalam menentukan keputusan untuk pindah ke daerah lain yaitu faktor persediaan sumber daya alam, faktor lingkungan sosial budaya, faktor potensi ekonomi. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk suatu daerah cepat atau lambat dilihat dari bentuk piramida penduduk, karena dengan melihat piramida penduduk akan diketahui mengenai perbandingan jumlah penduduk anak-anak, dewasa, dan orang tua pada wilayah yang bersangkutan. Jumlah dan pertumbuhan penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun, di sisi lain,
bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan jumlah daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan, antara lain setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Nah, demikian tadi pemaparan tentang dinamika kependudukan Indonesia. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.